Oke, selamat datang. Di sini kita akan membuat suatu tutorial bagaimana cara mengolah data hasil karakterisasi XRD. Nah, XRD ini kan merupakan suatu alat untuk mengkarakterisasi suatu bentuk kristal, susunan kristal, dan sebagainya dari suatu bahan padat. Nah, jadi nanti secara singkatnya itu adalah suatu sampel bahan padat itu akan ditembakkan oleh sinar X dan tentunya akan menghasilkan satu data berupa difaktogram. Nah, data tersebut dapat kita lihat, dapat kita olah menggunakan aplikasi Match. Nah, dalam aplikasi Match ini kita dapat menentukan suatu fasa padatannya dan juga refinement-nya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah suatu ketentuannya dari option user level, yaitu kita gunakan expert agar kita bisa mengolah secara manual. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data hasil XRD-nya. Nah, di sini kita menggunakan tipe radiasi sinar alfa, kemudian dengan panjang gelombang 1,5 Armstrong, dan di sini kita menggunakan sudut 2 theta, yaitu sudut 2 theta itu adalah sudut antara sinar yang ditembakkan dan juga sinar yang dipantulkan. Dan inilah difaktogram yang dihasilkan atas hasil karakterisasi XRD. Selanjutnya untuk mengolahnya kita di sini perlu untuk disebutnya itu membuat suatu puncak yang khas gitu ya. Untuk dapat menganalisa puncak-puncak yang khas ini kita menggunakan CTRLX sehingga ada garis panjang seperti ini. Kemudian kita CTRL plus klik kanan dan kita sesuaikan dengan pola yang ada pada puncak-puncak yang khas ini. Kita bisa perbesar, kita bisa perkecil. Nah, ini kita CTRL plus kanan. Ini juga kita lakukan CTRL plus kanan ini untuk semua puncak-puncak yang khas. Oke, sebelum semuanya dilakukan analisa, kita juga perlu menggunakan fitur pattern untuk menghaluskan data-data yang mentah ini. Setelah dilakukan smooth raw data, kemudian dilakukan penggunaan CTRLX, lalu setelah itu kita run untuk mengetahui fasa padatannya menggunakan CTRL plus N. Nah, setelah itu didapatkan fasa padatan berupa senyawa TiO2 dengan fasanya itu berukit dalam sudut 2 tetanya. Nah, di sini juga kita mendapatkan hasil nilai FOM yaitu 0,74. Ini sudah cukup bagus karena maksimalnya itu FOM 1 dari 0 ya, 0 sampai 1 kita mendapatkan 0,7. Itu sudah cukup bagus untuk pengolahan data secara manual. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengetahui apakah ada senyawa-senyawa lain, kita gunakan matching path. Nah, ternyata di sini tidak ada, kemudian kita klik saja TiO2 berukit, lalu kita gunakan full proof. Dan jika kita ingin tahu gitu ya apa aja sih hasil gitu ya, hasil dari identifikasi pasarnya,
kita menggunakan display print and export. Di sini nilai-nilainya kita sudah ada bahwa BlueKit ini 100% rasa padatan dari sampel kita, kemudian kristalnya itu adalah ortorhombik ya, dalam sudut 2 theta. Nah, ini juga pick listnya, jadi tadi puncak-puncak yang khasnya itu sudah didapatkan, ada 12 puncak. Oke, nah setelah ini kita lakukan save saja. Kita save sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap refinement dari suatu sampel ini. Kita dapat melakukannya dengan faktor full prof ya, menggunakan aplikasi fitur full prof-nya. Jika sudah, ini terlalu besar. Kita automatic refinement dan kita run full prop, dan yang perlu kita ketahui adalah bagaimana faktor break R ini. Kita dapatkan faktor break R-nya itu 57,5. Oke, sekian untuk penggunaan aplikasi Mesh untuk mengolah ataupun menganalisis data hasil XRD. Terima kasih.